Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan kunci jawaban tema 6, kelas 5, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 138, 139, 141, 142, dan 143. Baik, langsung saja kita menjawab soal-soalnya. Ayo menulis. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Jadi, dari kata-kata miring tersebut, kita akan mencari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita jawab. Kata yang pertama yaitu bahan. Arti dari kata bahan yaitu barang yang akan dibuat menjadi satu. Kalimatnya, aluminium merupakan bahan pembuatan panci. Kalimat kedua, rel kereta api biasanya terbuat dari bahan logam. Kata selanjutnya yaitu kata menghantar. Arti kata menghantar, membawa atau mengirimkan. Kalimat yang dapat dibuat dari kata menghantar adalah isolator sulit untuk menghantar panas. Logam, besi dapat menghantar panas. Kata ketiga yaitu kata konduktor. Arti dari kata konduktor adalah benda atau bahan pengantar panas, arus listrik, atau suara. Kalimat yang dapat dibuat dari kata konduktor yaitu baja adalah contoh bahan yang bersifat konduktor. Sebagian besar bahan logam adalah konduktor yang baik bagi penghantar panas. Selanjutnya, kata keempat yaitu isolator. Arti dari kata isolator adalah pengisolasi atau penyekat atau pembatas. Kalimat yang dapat dibuat dari kata isolator adalah isolator mempunyai sifat berlawanan dengan konduktor. Kayu, plastik adalah beberapa contoh benda yang bersifat isolator. Kita lanjut ke halaman 139. Kata kelima, semikonduktor. Arti dari kata semikonduktor adalah bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Kalimat yang dapat dibuat dengan kata semikonduktor yaitu bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronik. Bahan semikonduktor yang biasa digunakan pada komponen elektronik. Kata keenam, alat. Arti dari kata alat yaitu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalimat yang dapat dibuat dari kata alat adalah isolator melindungi pemakai alat agar tidak terkena panas. Alat dapur merupakan alat-alat yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Kita lanjut ke bawahnya. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Paragraf 1. Kalimat: di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang memiliki bahan tersebut. Paragraf 2. Kalimatnya, bahan konduktor yang sering digunakan biasanya terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi dan aluminium.
Paragraf 3, kalimatnya adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain. Paragraf 4, kalimatnya adalah ada bahan yang berfungsi konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Masih di halaman 139, dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Baik, kita buat seperti ini. Bahan konduktor dan isolator, macam-macam bahan. Terdapat banyak benda yang terbuat dari berbagai macam bahan. Kemudian, bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari logam. Kita lanjut ke bawahnya. Cara penggunaan. Bahan isolator dan konduktor dapat digunakan bersamaan. Bahan isolator. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Baik, kita lanjut ke halaman 141. Di atas, ada sebuah percobaan yang diminta oleh guru kalian. Nah, kita setelah itu akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 141. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan di atas. Soal nomor 1, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Jawabannya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Kita lanjut ke halaman 142 di soal nomor 2. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Soal nomor 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Soal nomor 4, mengapa demikian? Karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik merupakan isolator, sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Soal nomor 5, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Jawabannya, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Soal nomor 6, mengapa demikian? Karena kain handuk yang merupakan isolator, sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Soal nomor 7, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Jawabannya, besi dan tembaga. Soal nomor 8, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Kayu, plastik, dan kain handuk. Kita lanjut ke halaman 143. Soal nomor 9. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Jawabannya,
kertas, karet, styrofoam. Soal nomor 10. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Jawabannya, kemampuan benda berbeda-beda dalam menghantarkan perpindahan kalor. Ada beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor, dan ada beberapa benda yang bersifat menghambat perpindahan kalor. Dari soal-soal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kemampuan benda berbeda dalam penghantaran perpindahan kalor. Benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut dengan isolator. Sifat benda yang berbeda ini dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja untuk kunci jawaban di pembelajaran 1 subtema 3, tema 6 kelas 5 ini. Jangan lupa kalian bagikan ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa menyelesaikan tugasnya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.